Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Septiar Wismi dari kelas Manajemen Komunikasi C Sore dengan NIM 03223316. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang media literasi dan informasi digital melalui Mind Maps. Dari bagian pertama ada definisi. Definisi menurut sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Septiar Bismi dari kelas Manajemen Komunikasi C Sore dengan NIM 03223316. Di sini saya akan menjelaskan tentang media literasi dan informasi digital melalui Mind Maps yang telah saya buat. Yang pertama ada definisi. Definisi yang dikemukakan oleh definisi literasi informasi atau informasi digital pertama kali dikemukakan oleh Paul Zurkowski yang mengatakan orang yang literat informat adalah orang-orang yang terlatih dalam aplikasi sumber daya dan pekerjaan. Lalu, literasi informasi kembali didefinisikan oleh Anzil yang berupa information literacy encompass knowledge of one's information concern and needs, and the ability to identify, locate, evaluate, organize, and effectively create, use, and communicate information to address issue or problem at hand. It is a prerequisite for participating effectively in information society and is a part of the basic human right of lifelong learn, yang artinya literasi informasi mencakup pengetahuan tentang perhatian dan kebutuhan informasi seseorang, dan kemampuan untuk mengidentifikasi, menemukan, mengevaluasi, mengatur, dan secara efektif membuat, menggunakan, dan mengkomunikasikan informasi untuk mengatasi masalah atau masalah yang dihadapi. Itu adalah prasyarat untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat informasi dan merupakan bagian dari hak asasi manusia untuk belajar seumur hidup. Lalu, di sini ada model literasi informasi. Di sini model literasi informasi terdapat 4 model. Yang pertama ada The Big Six, kedua ada Seven Pillars, yang ketiga ada Empowering Eight, yang keempat ada The Seven Phases of Information Literacy. Saya akan jelaskan secara singkat definisi dari contoh-contoh model yang ada di sini, yaitu yang pertama dari The Big Six. The Big Six dikembangkan di Amerika Serikat oleh dua pustakawan, Mike S. Denberg dan Bob
Brokowitz, The Big Six merupakan pendekatan pemecahan masalah untuk mengajar informasi dan keterampilan informasi secara teknologi. Model The Big Six terdiri dari 6 tahap pemecahan masalah. Pada masing-masing terdapat tahap dikelompokkan 2 sublangkah atau komponen. Yang pertama ada definisi tugas, kedua strategi mencari informasi, ketiga lokasi dan akses, keempat menggunakan informasi, kelima sintesis, keenam evaluasi. Model The Big Six memiliki kekurangan, yaitu mayoritas sumber dan contoh berdasarkan sekolah dan kegiatan kelas di Amerika Serikat. Kedua, The Big Six merupakan produk komersial yang mensyaratkan hak cipta dan perlindungan merek dagang sehingga tidak dapat digunakan begitu saja. Meskipun demikian, pembuatan The Big Six masih mengizinkan penggunanya untuk memperluas pendidikan asal memberitahu mereka. Lalu yang kedua ada di Seven Pillars. Seven Pillars adalah model konseptual yang disebut Seven Pillars atau dapat diartikan menjadi model 7 pilar. Hendaknya dilihat dari segi peningkatan mulai dari keterampilan, kemelekan informasi dasar melalui cara lebih canggih yang memahami serta menggunakan informasi tak kalah dari novice menuju pakar. Model 7 pilar ini terdiri dari 2 himpunan keterampilan, yaitu mengetahui bagaimana menemukan lokasi informasi serta mengaksesnya. Kedua, mengetahui bagaimana memahami serta menggunakan informasi. Pada pilar pertama, yaitu berisi merekognisi kebutuhan informasi, mengetahui apa yang telah diketahui, mengetahui apa yang tidak diketahui, dan mengidentifikasi kesenjangan antara yang diketahui dengan yang tidak diketahui. Pilar kedua, yaitu membedakan cara mengatasi kesenjangan melalui sumber informasi, mana yang paling besar peluangnya memuaskan kebutuhan. Yang ketiga, membangun strategi untuk menemukan lokasi informasi. Contohnya, bagaimana mengembangkan dan memperbaiki strategi penelusuran yang efektif. Pada pilar keempat, menemukan lokasi dan akses informasi, mengetahui bagaimana akses sumber tersebut informatif, dan memeriksa alat untuk akses dan temu balik informasi. Pada pilar kelima sampai ketujuh merupakan keterampilan tingkat lanjut yang diperlukan untuk memahami serta menggunakan informasi secara efektif. Adapun pilar ketiga, pilar tersebut ialah membandingkan dan mengevaluasi, mengetahui bagaimana mengakses relevansi dan kualitas informasi yang ditemukan. Pilar keenam mengkoordinasi merupakan maksudnya mengkoordinasi, menerapkan dan mengkomunikasikan, mengetahui bagaimana merangkai informasi baru dengan informasi lama, mengambil tindakan atau membuat keputusan, dan akhirnya bagaimana berbagai hasil temuan informasi tersebut dengan orang lain. Dan pilar yang terakhir, pilar ketujuh, sintesis dan menciptakan. Mengetahui bagaimana mengasimilasikan informasi dari berbagai jenis sumber untuk keperluan menciptakan pengetahuan baru. Bila digambar, eh, lalu di sini ada keterampilan dasar literasi informasi pada pilar 1 dan keempat, merupakan dasar bagi semua isu topik dapat diajarkan pada semua tingkat pendidikan. Keterampilan tersebut juga diperkuat dan diperkaya melalui pengguna berkala serta pembelajaran sepanjang hayat, umumnya melalui progres dan sumber yang disediakan oleh perpustakaan.
Untuk mencapai gelar kelima dan ketujuh, hingga ketujuh, tantangan yang dihadapi lebih besar karena keanekaragaman orang. Lalu, model yang ketiga ada Empowering Age, yaitu International Workshop on Information Skill for Learning International Workshop on Information Skill for Learning di Colombo, Sri Lanka pada tahun 2004. Ini dihadiri oleh 10 negara, yaitu Bangladesh, India, Indonesia, Maldiva, Malaysia, Nepal, Pakistan, Singapura, Sri Lanka, Muay Thai, dan Vietnam. Sedangkan workshop kedua diselenggarakan di Patiala, India, November 2005. Tujuannya adalah mengembangkan model literasi informasi yang akan digunakan untuk negara-negara Asia Tenggara dan Selatan. Model yang dikembangkan tersebut disebut Empowering Age and karena mencakup 8 komponen menemukan dan menggunakan informasi Empowering Age. Empowering Age menggunakan pendekatan pemecahan masalah untuk result-based learning yang merupakan model literasi informasi yang terdiri dari kemampuan untuk mengidentifikasi, eksplorasi, seleksi, organisasi, menciptakan, presentasi, penilaian, penerapan. Lalu yang keempat ada Seven Phase of Information Literacy, yaitu BRAS menggunakan pendekatan informasi terhadap literasi informasi. Ada 3 strategi yang diusulkannya, yaitu ancaman perilaku, ancaman konstruktif, ancaman rasional. Lalu di bagian sini ada jenis literasi informasi, yaitu yang pertama ada literasi visual. Literasi visual artinya kemampuan untuk memahami dan menggunakan citra, termasuk kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengungkapkan diri sendiri dalam konteks citra. Literasi visual adalah kemampuan untuk memahami serta menggunakan citra visual dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Literasi visual mencakup integrasi pengalaman visual dengan pengalaman yang diperoleh dari indera lain seperti apa yang didengar, apa yang dibau, apa yang dikecap, apa yang disentuh, serta apa yang dirasakan. Lalu ada literasi media, yaitu kemampuan seseorang untuk menggunakan berbagai akses media untuk menganalisis serta menghasilkan informasi untuk berbagai keperluan dalam kehidupan sehari-hari seseorang. Biasanya dipengaruhi oleh media yang ada di sekitar kita berupa televisi, film, radio, musik, surat kabar, dan majalah. Dari media itu dapat ditambah dengan internet, bahkan kini pun melalui telepon seluler dapat diakses. Lalu yang ketiga ada literasi teknologi komputer, yaitu bagaimana menggunakan dan mengoperasikan komputer secara efisien sebagai mesin pemroses informasi. Bagian ini merupakan separuh bagian dari literasi teknologi informasi, dan komputer separuh lainnya adalah literasi media. Bagian ini terdiri dari literasi perangkat keras dan perangkat lunak. Literasi perangkat keras mengacu pada operator dasar yang diperlukan untuk menggunakan komputer seperti personal komputer, laptop, notebook, tablet komputer, serta gawai genggam, semacam BlackBerry.
Adapun literasi perangkat lunak mengacu pada himpunan prosedur dan instruktur tujuan umum yang disyaratkan oleh perangkat keras komputer atau teknologi untuk melaksanakan fungsinya. Dalam literasi informasi, perangkat komputer paling utama adalah perangkat lunak. Pengoperasian dasar seperti Windows, lembar batang, spreadsheet untuk data numerik seperti Excel, perangkat lunak penyajian presentasi seperti PowerPoint, dan perangkat lunak penyedia jasa informasi untuk menggunakan internet termasuk penelusuran www. Bagian ketiga adalah literasi aplikasi mengacu pada pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk penggunaan berbagai paket perangkat lunak tujuan khusus. Lalu ada literasi jaringan. Literasi jaringan merupakan jaringan digital yang berkembang berkat keberadaan internet. Bagi pustakawan, literasi informasi masyarakat, perubahan pikir dari kepemilikan ke akses, artinya informasi milik perpustakaan, namun dapat diakses oleh publik. Sehingga menimbulkan pertanyaan seberapa jauh konsep pemilikan itu. Dalam konteks ekonomi informasi, hal ini menunjuk ciri khas informasi dilihat dari segi ekonomi. Misalnya, informasi yang telah dijual akan tetap menjadi milik penjual. Hal itu berbeda dengan akses penjual, misalnya makanan. Sekali dijual, makanan itu pindah ke tangan pembeli. Lalu yang terakhir ada literasi kultural. Literasi kultural artinya pengetahuan mengenai serta memahami tentang bagaimana tradisi kepercayaan, simbol, dan ikon, perayaan, dan sarana komunikasi sebuah negara, agama, kelompok etnik, atau suku berdampak terhadap penciptaan, penyimpanan, penanganan, komunikasi, preservasi, serta pengarsipan data, informasi dan pengetahuan dengan menggunakan teknologi. Pemahaman literasi informasi dalam kaitannya dengan literasi kultural adalah bagaimana faktor budaya berdampak terhadap penggunaan teknologi komunikasi dan informasi secara efisien. Lalu ada juga literasi digital yang fokus pada pemahaman kebutuhan informasi seseorang. Dilakukan dengan kemampuan untuk menemukan dan menilai informasi yang relevan serta menggunakan secara cepat. Literasi informasi banyak digunakan sejak tahun 1980-an. Istilah literasi digital mulai populer sekitar tahun 2005 oleh Davis and Shaw 2011. Literasi digital bermakna kemampuan untuk berhubungan dengan informasi hipertekstual dalam arti bacaan tak berurut berbantuan komputer. Istilah literasi digital pernah digunakan tahun 1980-an. Secara umum bermakna kemampuan untuk menghubungkan informasi hypertekstual dalam arti membaca non-sekuensial atau non-urut. Penulisan lain menggunakan istilah literasi digital untuk menunjukkan konsep yang luas dan menautkan bersama-sama berbagai literasi yang relevan serta literasi berbasis kompetisi dan keterampilan teknologi komunikasi, namun menekankan pada kemampuan evaluasi informasi yang lebih lunak dan perangkaian pengetahuan bersama sama pemahaman dan sikap. IFLA pada tahun 2006 menyebutkan bagian dari literasi informasi adalah literasi digital. Didefinisikan sebagai kemampuan memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format dari sejumlah sumber daya tak kala sumber daya tersebut disajikan melalui komputer.
Seusai perkembangan internet, maka pemakaian itu tidak tahu atau tidak mempedulikan dari mana asalnya informasi, yang penting ialah dapat mengaksesnya. Singkatnya, literasi digital adalah himpunan sikap, pemahaman, keterampilan mengenai menangani dan mengkomunikasikan informasi dalam pengetahuan secara efektif dalam berbagai media dan format. Ada definisi yang menyertakan istilah hubungan berhubung mereka yang praktisi manajemen rekod atau manajemen arsip dinamis menyebutkan istilah penghapusan atau deleting dan pelestarian preserving. Kadang-kadang istilah penemuan finding dipecah-pecah lagi menjadi pemilihan sumber. Lalu di sini adalah walaupun literasi digital merupakan hal penting dalam abad tempat informasi berwujud bentuk digital, tidak boleh dilupakan bagian penting lainnya dari literasi digital ialah mengetahui bila menggunakan sumber non-digital. Menurut Bowden, pada tahun 2008, komponen literasi digital terdiri dari empat bagian, yaitu tonggak pendukung berupa literasi itu sendiri dan literasi komputer, informasi, dan teknologi komunikasi. Yang kedua ada pengetahuan latar belakang yang terbagi atas dunia informasi dan sifat sumber daya informasi. Yang ketiga ada kompetensi berupa pemahaman format digital dan non-digital, penciptaan, evaluasi, perakitan, literasi, dan literasi media. Yang keempat ada perspektif, yaitu menyangkut literasi komputer. Ada pendapat yang mengatakan bahwa literasi komputer merupakan bagian dari literasi digital. Namun ada pula yang berpendapat bahwa literasi komputer sudah merupakan bagian dari literasi informasi. Literasi komputer kini dianggap sebagai literasi saja dalam latar belakang pendidikan atau di bawah tahu semacam smart working basic skill di tempat kerja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.